Maaf, saya potong pembicaraan sampean je. Jadi begini nih, dari sukhrah wal istifadhah yang menjadi dasar keyakinan mereka, yakni para guru-guru kita yang sampean sebutkan tadi, dari mulai Mbah Nawawi Banten, Mbah Hashim, Mbah Khalil, Mbah Guru Sekumpul, juga termasuk Mbah Mun. Justru aneh menurut saya kalau mereka semua mengingkari habaib sebagai dzurriyyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Lah ini nih sampean pahami. Sebab tidak ada alasan untuk itu di kala itu. Sehingga kalau sampean tanya-tanya, apakah guru kita tersebut tidak membuka, mempelajari kitab-kitab nasab mereka seperti abad ke-3 sampai ke-9 ya? Maka saya jawab dengan yakin bahwasanya mereka, guru-guru kita itu belum membuka kitab-kitab tersebut. Sebab tidak ada alasan untuk mengutik-ngutik nasab orang lain. Faham gak? Karena habaib di kala itu menurut mereka itu rata-rata baik. Baik orangnya, baik perangainya. Lah masa ujuk-ujuk mencurigai orang lain tanpa alasan? Kan enggak. Atau masa ujuk-ujuk menyelidiki, membuka kitab-kitab nasab mereka dari abad ke-3 sampai ke-9 misalnya. Lah apa dasarnya? Paham gak? Lawang para habaib saat itu rata-rata baik orangnya, pinter dan tawaduk sama kiai. Walau ada juga mungkin yang sompral, 1 atau 2 habib, tapi mereka tetap taat ketika dinasehati oleh kiai. Kan begitu yang terjadi kala itu. Betul apa tidak? Nah, kalau alasannya gak ono, alasannya itu udah ada. Ya masa ujuk-ujuk mencari-cari kitab nasab mereka seperti yang Kiai Imaduddin lakukan? Ya enggak lah. Di samping kitab saat itu masih sulit didapatkan, juga karena gak ono alasan. Sampean percaya apa tidak? Kiai Imaduddin itu tadinya juga mengakui kalau habaib itu adalah dzurriyyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau ini juga muhibbin. Beliau juga aktif di FPI kala itu. Kan begitu. Lurus ente. Coba sampean tanya nanti kalau ketemu beliau. Nah, mestinya nyon sewu, mestinya sampean selidiki kenapa sekelas muhibbin seperti Kiai Imad bisa tiba-tiba kontrak terhadap nasab mereka. Karena apa alasannya? Dan ini mah kalau alasan sakit hati, alasan dohir mah tidak mungkin. Sebab ternyata yang masuk ke ranah itu bukan hanya beliau. Kawan-kawan yang lain juga banyak yang masuk. Ingin mempelajari, ingin melihat sejauh mana sih nasab mereka nyambung kepada Kanjeng Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham boten niki? Paham ya? Nah, saudaraku sekalian, nyun sewu nggih. Rasa penasarannya dan keingintahuannya kita semua, apakah benar habaib dzurriyyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak, bukan saja dipicu oleh kesompralan akhlak-akhlak mereka yang mencaci maki kiai, yang menyamakan kiai dengan binatang, ceramah-ceramahnya yang provokatif, sek ngawur, wis dawir,
Bahkan ada juga yang memalsukan hadis, perzinahan dan lain-lain, yang sebagian dari ajaran-ajaran atas ilmu mereka di majelis-majelisnya itu bertolak belakang dari ilmu yang kami dapatkan dari guru-guru kami. Akan tetapi juga melihat kenyataan, apa iya apa iya duriyah Nabi, apalagi yang mengklaim bahwa Habib adalah ahlul bait Nabi, tapi pada kenyataannya kok ada sih Habib yang jadi pendeta. Nah, saudaraku sekalian, dari sinilah timbul kecurigaan. Ngertos mboten? Nah, sehingga satu persatu mencari-cari informasi tentang catatan nasab mereka, yang hingga kini tuh polemik diskursusnya membawa berita atas fakta dari daftar pustaka kitab nasab, sejarah, filologi, dan realita bahwa mereka terbukti tidak nyambung nasabnya sampai Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa difahami apa enggak nih? Jadi enggak ada cerita berdasarkan kebencian, itu gak ono cerita ngriku. Gak ono cerita berdasarkan fitnah, gak ono. Semua iku framing, kabeh iku framing. Bahwa yang kontra nasab Ba'alawi itu dianggap dajjal, dianggap iblis, apa meneh. Padahal kita tidak sedang kontra nasab mereka, kita sedang menyampaikan apa yang kita dapatkan dari ilmu yang kitab-kitabnya ada, kita baca, kita pelajari. Loh, apa salah? Santri moco kitab, kemudian kitabnya ini disampaikan kepada orang lain. Sing salah santri, salahnya di mana? Lawang santri tersebut tidak kurang dan tidak lebih dari apa yang dia baca kemudian disampaikan. Dan kitab itu bukan kitab yang dianggap sesat. Nah, saudaraku sekalian, padahal mestinya atas dasar kajian ilmu pustaka dari kitab-kitab nasab yang sudah kita pelajari, harusnya orang-orang yang merasa dirinya alim atau dianggap alim oleh orang-orang dekatnya atau komunitasnya ikut serta menelusuri kitab-kitab yang berkaitan dengan nasab mereka, manuskrip tentang silsilah mereka. Jangan kalah sama ahli filologi, jangan kalah sama dokter ahli genetika yang mereka saja tertarik untuk ikut menyelidikinya. Lah mosok ulama malah gak tertarik. Fakta dan realita yang ada tersebut mestinya seharusnya bisa menggugah kealiman para ulama untuk sama-sama mempelajarinya, bukan malah menciptakan gap antarane sing pro lan antarane sing kontra, sehingga timbul caci maki dan lain-lain dan lain-lain. Ini yang aneh menurut saya. Tak ulangi lagi, lah orang sedang menyajikan ilmu dari kitab yang real. Apa real itu? Nyata adanya, tanpa menambahkan dan tanpa mengurangi isinya. Kok dianggap fitnah, bahkan dicap sebagai pembenci. Lah iki sing kurang ngopi sapa iku? Sing kuali uteke sapa iku? Bahkan yang sangat lucu, naif dan memalukan adalah baca kitabnya saja enggak, sudah komentar. Sok tahu lagi, opo gak izin ta?
ono kiai model ngene. Liarnya. Liar. Mestinya kajian ilmu itu jangan dibalas dengan emosi. Jangan dibalas dengan nafsu. Ya wae. Nah, apalagi polemik ini sudah meluas kepada pemalsuan sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa dipalsukan, dibelokkan. Apa sampean gak mikir tah? Ngaku cinta NKRI, tapi sejarah perjuangan bangsanya dibelokkan. Kok diam saja? Bahkan yang sangat memalukan dan memilukan menurut saya adalah ngaku NO, hidup di tubuh NO, sebagai pengurus NO, bahkan maaf nggih, bisa jadi pun sudah banyak diuntungkan oleh NO, tapi NO sejarahnya dibelokkan. Kok diam wae? Kok mendel mawon? Kok cicing wae? Gak wedi kualat tah sampeyan terhadap para masyayikh muassis NU. Atine lan perasaane iku ning ndi wong model ngene iki. Nggih, betul boten. Belum lagi makam-makam yang dipalsukan. Nah, sekarang saya mau nanya sama sampean ya. Membelokkan sejarah, memalsukan makam. Iki menurut sampean dilakukan dengan perencanaan apa tidak? Direncanakan, sepakat. Kalau sudah direncanakan, berarti sengaja napa mboten? Sengaja, sepakat. Kalau sengaja, menurut sampean punya tujuan apa enggak? Punya. Nah, ini yang bahaya. Ini yang harus diwaspadai. Nah, saudaraku semua, nyun sewu, apa ini semua tidak cukup menyadarkan bagi kalian, wahai para orang yang mengaku cinta NKRI atau orang yang dianggap alim oleh sebagian orang, untuk sama-sama membaca, membuka dan memahami bukti-bukti dari kitab sejarah, kitab nasab, manuskrip dan lain-lain yang ada. Monggo direnungkan dan berpikirlah dengan kedalaman ilmu, jangan dengan kedangkalan nafsu. Sok ngopi heula. Kalem we lah. Ya Allah ya Karim. Saya ini sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala nggih. Alhamdulillah. Hingga kini akhirnya telah banyak yang dibuka oleh Allah cahaya ilmu pada sebagian orang. Termasuk orang-orang yang di sini ya. Karena yang di Sumedang juga sudah mulai banyak yang sudah sadar. Anggota PWLS Sumedang semakin hari semakin banyak yang bergabung loh. Kan di sini juga iya kalau saya lihat nih. Hampir seluruh Indonesia ya, PWILS ini sekarang banyak diserbu orang untuk bergabung bersama. Nah, ini tentu terjadi atas kehendak Allah kepada siapapun, walaupun sebagian dari orang-orang tersebut bukan orang alim. Karena justru ada sebagian dari orang-orang yang merasa dirinya alim atau dianggap alim oleh orang-orang dekatnya yang hingga kini belum Allah tunjukkan jalan kebenaran tersebut, sehingga hatinya belum tergerak untuk timbul rasa penasaran dan keinginannya untuk membuka, mempelajari kitab-kitab nasab abad ke-3, abad ke-9. Padahal alasan untuk membuka kitab-kitabnya ada. Referensinya lengkap, bisa diakses di mana-mana. Bahkan hukumnya pun mereka ketahui, bahwasanya tidak boleh meyakini sesuatu yang dianggap benar itu benar hanya berdasarkan dzon, berdasarkan prasangka
sukhrah wal istifadhah, setelah adanya hujah yang jelas, bayyinah yang nyata, yang menjelaskan bahwa kebenaran yang selama ini diyakini bertolak belakang dengan isi hujah dalil bayyinah yang ada. Kartas boten bisa difahami tidak ini? Alhamdulillah.